Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Faris Justian. Dan kali ini kita membahas bagaimana cara melaporkan SPT PPh Pasal 21 melalui Cortex. Nah, silakan disimak penjelasannya berikut ini. Oke, jadi di sini saya mungkin akan coba menjelaskan secara sederhana, mungkin detail juga ya, mengenai pelaporan PPh 21 di Cortex. Jadi, seperti kita ketahui, kalau di Cortex itu secara pelaporan agak berbeda ya dengan adanya di EBUPOT di DJP Online dulu. Kalau dulu secara pelaporan itu kan alurnya buat bukti potongnya em, baik itu massa maupun untuk yang pegawai tetap maupun yang bukan pegawai tetap itu kan sama ya, satu satu bukti potong seperti itu. Nah, kalau di Cortex itu dibedakan antara bukti potong yang bersifat bulanan atau yang untuk pegawai tetap, ada juga untuk yang bukan pegawai tetap. Jadi katakanlah kalau sebuah perusahaan itu memiliki 100 orang karyawan tetap, maka silakan dibuatkan dulu bukti potongnya di BPMP ya, bukti potong yang bulanan. Kemudian ketika ada katakanlah 20 orang pegawai tidak tetap, katakanlah buruh harian atau mungkin tenaga ahli dan sebagainya, maka silakan itu dibuatkan bukti potongnya di EBUPOT 21 gitu. Kemudian berikutnya perbedaan yang kedua adalah mengenai kode billingnya. Kalau di DJP Online itu kan kita bisa buat kode billing terlebih dahulu ya dengan kode katakanlah 4 111 21 100 gitu ya. Kemudian kita bayarkan berapa, ketemu NTPN-nya, baru kita bisa inputkan eh, ke SPT 21-nya gitu ya. Nah, kalau di Cortex ini itu nggak bisa dengan cara itu. Jadi secara alur kita harus bikin bukti potongnya dulu gitu ya. Kemudian setelah bikin bukti potong, kita terbitkan bukti potongnya tadi. Setelah kita terbitkan, pastikan bahwa bukti potong tadi itu sudah berada di sudah terbit ya, yang telah terbit di sini. Misalkan di sini ada belum terbit dan telah terbit. Jadi pastikan bukti potong untuk yang baik itu pegawai tetap maupun non pegawai ataupun non pegawai tetap ya itu pastikan telah berada di sini, telah terbit gitu. Jadi pada saat kita buat belum terbit maka kita centang dulu baru kita terbitkan di sini. Nah, setelah kita terbitkan itu otomatis akan masuk ke telah terbit. Nah, ketika kita telah terbit gitu ya, semuanya berkumpul di telah terbit, maka itu siap untuk dilaporkan di SPT 21-nya. Nah, pelapornya sendiri kita masuk ke menu SPT ya. Di sini menu ada SPT. Kita masuk ke SPT di sini, kemudian di sini akan ada alur konsep, kemudian menunggu pembayaran dan SPT dilaporkan. Jadi ada tiga alur di sini. Yang pertama adalah kita buat dulu konsepnya, konsep SPT-nya. Kemudian setelah itu kita bisa pilih PPh pasal 21. Tuh. Kemudian kita bisa klik lanjut di sini. Kemudian kita bisa pilih masa pajaknya. Setelah itu masa pajaknya dimulai dari Januari 2025 ya, karena untuk yang masa sebelum Januari 2025 itu masih menggunakan yang DJP online. Jadi setelah Januari 2025 dan seterusnya itu kita menggunakan Cortex. Sampai nanti kalau ada perubahan terbaru ya, gitu. Kita masih menantikan apakah bisa berjalan beriringan ataukah semuanya harus migrasi ke Cortex nanti. Setelah kita masuk ke masa pajaknya ini, kita pilih lanjut di sini. Kemudian model SPT-nya itu normal ya, karena normal ataupun pembetulan nanti ya. Kalau ada katakanlah ada perubahan atau apa, setelah normalnya dilaporkan, baru nanti kita bisa lakukan pembetulan. Setelah itu kita buat konsepnya di sini. Setelah kita buat konsep, otomatis nanti akan muncul yang ada di sini. Nah, di sini akan ada dua icon ya, tombol edit ya di sini, dan juga tombol hapus yang ada di sampingnya. Nah, kita tekan tombol edit di sini. Setelah itu akan ada SPT induknya, kemudian ada lampiran-lampirannya, ada lampiran 1A, lampiran 1B, lampiran 2, dan lampiran 3. Nah, untuk lampiran 1 atau induk ya, induk ini ada headernya, ada identitas pemotongnya di sini. Kemudian ini nanti di nomor ini ya, eh, pemotongan, itu adalah jumlah
PPh pasal 21 yang akan kita bayarkan, PPh terutangnya. Jadi eh, kodenya kalau sekarang itu kodenya jadi satu ya. Jadi kalau dulu kan dibedakan ya antara kode KJS final, PPh satu final dan PPh satu non final. Nah, kalau sekarang KJS-nya itu jadi satu. Mau itu final, mau itu bulanan, mau itu pegawai tetap, tidak tetap dan sebagainya, itu KJS-nya itu tetap jadi satu di sini. Dan ini adalah nilai dari total bukti potong yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian yang perhatikan juga adalah nomor dua ini. Nomor dua ini nanti adalah kelebihan pembayaran dari periode sebelumnya. Artinya, harusnya nanti ya, ketika masa Desember 2024 itu posisinya adalah lebih bayar dan itu dikompensasi ke Januari 2025, maka artinya kompensasinya itu harusnya akan muncul di sini. Kita tunggu aja ya. Semoga angkanya ini nanti menyesuaikan gitu ya, akan terupdate otomatis dengan kelebihan dari masa sebelumnya atau dari masa Desember. Setelah itu, yang nomor tiga ini hanya untuk instansi pemerintah, artinya untuk orang swasta ini tidak perlu ada isinya atau tidak ada isinya. Kemudian nomor empat ini adalah satu kurangi dua kurangi tiga, artinya PPh yang kurang atau lebih bayar itu berarti 120 ini dikurangi dengan kompensasi dari masa sebelumnya tadi, gitu. Dan artinya nanti PPh kurang bayarnya yang harusnya kita setorkan adalah sebesar ini ya, 120.000 ini. Ini asumsinya ya bahwa 120 ini adalah total bukti potong yang sudah kita buat ya di sebelumnya ya gitu. Kemudian nomor 5 ini adalah kalau misalkan ada pembetulan ya. Pembetulan katakanlah di sini ada pembetulannya 100.000 misalkan, maka kurang atau lebih bayar gara-gara pembetulan itu terdapat selisihnya gitu. Tapi kalau baru normal, SPT-nya normal artinya 5 dan 6 ini dia kosong. Kemudian ada juga yang DTP ya, PPh pasal 21 DTP yang mana kemarin di PMK 10 ya 2025 ada PMK baru ya mengenai PPh DTP khususnya untuk para pegawai dengan gaji maksimal 10 juta dengan perusahaan-perusahaan yang tercantum clue-nya ada di PMK tersebut ya. Contohnya kayak industri tekstil, industri otomotif atau yang sifatnya padat karya ya gitu. Tapi itu nanti teknisnya akan ada sendiri ya. Bagaimana cara pelaporannya, bagaimana cara eh, laporan realisasinya dan sebagainya. Kemudian yang di bawahnya ini PPh pasal 26 ya, atas subjek pajak luar negeri. Kemudian, nah ini di bawahnya itu ada, jangan lupa ini dicentang, kemudian di sini ada keseimbangan konsep dan bayar dan lapor. Nah, kemarin tombol ini nggak ada ya. Nah, sekarang harusnya sudah bisa diaktifkan dan nanti pembayarannya itu bisa melalui ini. Dan ingat ya, di Cortex itu adalah bayar sekaligus lapor. Jadi, perbedaan ketiga ya dengan adanya di DJP Online dengan yang sekarang itu adalah kalau yang lama itu kan tadi ya kita bayar dulu, kita masukkan NTPN-nya, baru nanti kita lapor gitu ya, ada jeda waktunya. Nah, kalau di Cortex itu ketika kita bayar, kemudian NTPN-nya berhasil gitu ya, sudah berhasil divalidasi oleh sistem, oleh bank, maka itu sekaligus kita lapor SPT gitu. Bagaimana kalau ternyata dia nihil? Ketika dia nihil, maka pembayarannya, sorry, ketika pelaporannya itu maksimal tanggal 20 ya. Jadi tetap pelaporan maksimal tanggal 20, pembayaran sekarang mengikuti PMK 81, yakni maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Artinya, kalau yang lama PPh pasal 21 itu kan maksimal tanggal 20 ya. Nah, kalau sekarang maksimal adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Gitu. Oke, itu tadi. Nah, kemudian ini saya jelaskan sedikit mengenai lampiran-lampirannya. Ada lampiran 1A ini adalah untuk yang pemotongan bulanan ya, untuk para gaji, untuk gaji-gaji yang pegawai tetap masuknya ke sini lampirannya. Kemudian 1B ini untuk yang untuk masa pajak terakhir ya. A1 di sini tapi untuk masa pajak terakhir. Kemudian lampiran 2 ini sama juga A1 juga, tapi ini untuk yang 1 tahun pajak atau bagian tahun pajak. Jadi untuk yang setahunnya mungkin belum ada ya kalau sekarang-sekarang ya. Mungkin nanti ketika ada yang resign atau mungkin ketika nanti di masa Desember itu baru akan ada isinya di sini. Kemudian yang lampiran ketiga adalah untuk pemotongan PPh satu selain pegawai tetap.
gitu. Contohnya ya tadi ya ada upah harian, kemudian ada jasa, perantara, kemudian ada macam-macam gitu ya, tenaga ahli dan sebagainya itu masuknya ke sini semua. Nah, kalau sudah misalkan kita cek di sini ya, eh, pembayaran, kemudian kita bisa pilih ya, ada dua di sini. Nah, ini yang kemarin sempat saya maksud mengenai pembayaran melalui deposit. Jadi, kalau ada saldonya, misalkan gini, tadi kan PPh kurang bayarnya itu kan 120.000 ya di sini. 120.000 rupiah misalkan. Maka ketika misalkan saldo deposit kita lebih dari ini, misalkan katakanlah 150 gitu ya, maka akan ada tampilan atau pilihan gitu ya, mau bayarnya pakai apa? Bayarnya pakai deposit atau pakai billing gitu. Ketika kita pilih pakai deposit, maka tanggal pembayarannya adalah tanggal di mana deposit itu dibayar. Kemarin sempat saya jelaskan ya, katakanlah sekarang posisinya tanggal 10 misalnya, 10 Februari. Deposit sebelumnya sudah kita bayarkan, katakanlah kita sudah mendeposit itu 150.000 misalkan. Kemudian setelah itu kita gunakan depositnya untuk bayar ini 120 ya, artinya masih ada sisa. Nah, tanggal pembayaran berarti tanggal di mana deposit itu dibayarkan, katakanlah tanggal 1 Februari misalkan. Maka secara aturan Anda tidak akan telat setor dan telat lapor gitu ya, karena mengikuti tanggal deposit. Tapi kalau misalkan Anda buatnya itu sesuai dengan kode billing, Anda bayarnya pakai kode billing, maka tanggal pembayaran billing itulah tanggal di mana Anda setor. Gitu. Katakanlah sekarang tanggal 10, kemudian Anda pakai kode billing, Anda cetak, kemudian Anda bayarkan ke bank seperti biasa, kemudian katakanlah pembayarannya tanggal 16 misalkan. 16 Februari, maka itu sudah dicatat sebagai keterlambatan setor. Karena kan harusnya tanggal 15 ya. Tapi kalau Anda pilih deposit, maka Anda tidak akan telat. Gitu. Makanya kemarin untuk mensiasati tombol bayarnya ini belum ada, disarankan supaya Anda gunakan deposit terlebih dahulu. Anda depo dulu minimal senilai atau lebih besar dibanding dengan estimasi pembayaran PPh pasal 21-nya. Tadi ya, katakanlah depositnya 150, kemudian PPh 21-nya itu 120, maka pilihan pembayaran deposit bisa dipakai. Tapi kalau misalkan ternyata kurang bayarnya itu 120, deposit Anda hanya 100, maka pilihan atau opsi menggunakan deposit itu tidak akan muncul. Anda hanya bisa menggunakan kode billing. Itulah kenapa ketika anggap aja di awal-awal bulan gitu ya, misalkan tiap awal bulan ketika cash flow-nya mungkin pas lagi bagus, silakan gunakan deposit supaya terhindar dari keterlambatan penyetoran. Cuman tadi ya pastikan karena deposit itu jadi harus jadi satu gitu ya, maksudnya tidak bisa split, tidak bisa setengah-setengah gitu, separuh deposit, separuh billing itu nggak bisa. Jadi harus utuh. Kalau deposit ya deposit aja, billing ya billing aja. Gitu. Jadi pastikan ketika kita mau bayar pajak, pastikan saldo deposit kita mencukupi untuk membayar itu. Supaya tadi ya, supaya tidak kena sanksi keterlambatan setor. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata kita buat kode billing? Kita buat kode billing, pilih kode billing seperti ini, kemudian assignment ya, e-sign, seperti biasa, masukkan passphrase-nya di sini, kemudian konfirmasi tanda tangan. Ketika sudah konfirmasi tanda tangan, maka setelah itu otomatis SPT-nya tadi akan menuju ke, tadi kan baru konsep ya, konsep pelaporan, sekarang menuju ke SPT menunggu pembayaran. Di sini ya, menunggu pembayarannya. Nah, di sini dia nanti akan otomatis masuk ke sini. Ketika itu belum dibayarkan. Ketika belum dibayarkan, maka masuk ke sini. Ketika sudah dibayarkan nanti, maka dia otomatis akan masuk ke sini. Tapi untuk menunggu pembayaran, untuk pembayarannya seperti apa, itu kita bisa cek di sini. Jadi kita masuk ke pembayaran, kemudian masuk ke daftar kode billing yang belum dibayar. Ini ya, masuk ke sini. Kemudian kita cari, misalkan ini tadi 120 gitu ya, misalkan 120 PPh 21 gitu ya, atas billing yang sudah kita buat gitu. Jadi kita bisa lihat di sini billingnya, bisa kita cek ya. Billingnya juga bisa ada di sini ya, kita bisa kemudian bisa kita cetak seperti ini ya, misalkan tadi katakanlah nilainya 120 gitu ya.
Semoga tidak membingungkan. Jadi anggap aja 120, kemudian kita bayarkan ya. Kita bayarkan misalkan di sini 120 juga gitu. Maka ketika sudah berhasil dibayarkan atas kode billing ini ya, ingat ya, sekali lagi untuk di Cortex itu billingnya jadi satu ya. Jadi walaupun ada beberapa jenis transaksi ya, ada yang final, bulanan, pegawai tetap, tidak tetap, dan sebagainya, itu jadi satu semua billingnya. Dan ini billingnya itu hanya 7 hari saja. Jadi berbeda dengan yang lama yang sampai 30 hari, kalau di Cortex itu hanya 7 hari saja masa berlakunya. Kalau lebih dari itu berarti mau nggak mau kita bikin create baru. Dia otomatis akan membatalkan billing ini dan kita bisa buat billing baru. Gitu. Itu nggak masalah. Nah, ketika kita sudah bayarkan billing ini, misalkan billingnya ada di sini, katakanlah, kemudian kita bayarkan, maka kita bisa cek di sini, di buku besar ya, untuk mengeceknya. Di buku besar itu ada, kita cetak di filter, terapkan di filter, di sini akan ada eh, bukti apa ya, pembayaran gitu ya. Jadi ini adalah PPh kurang bayarnya, pasal 21, dan ini telah dilunasi gitu ya. Jadi cara bacanya adalah PPh pasal 21 kurang bayarnya sebesar 70.000 gitu ya, misalkan, kemudian telah dilunasi juga dengan angka yang sama gitu. Sementara yang ada yang namanya kredit tersisa. Kredit tersisa itu berarti saldo deposit gitu ya, misalkan saldo deposit yang masih bisa kita gunakan gitu. Jadi misalkan tadi ya, kita mendeponya 150 gitu misalkan tadi. Kemudian tadi kurang bayarnya katakanlah ini saya ganti ya jadi 120 gitu biar konsekuen dengan yang di awal. Jadi misalkan ini 120 sudah dibayarkan. Kemudian harusnya berarti ketika kita deposit pertama kali 150 maka eh, ketika kita bayar pakai deposit berarti kita berarti tinggal 30.000 gitu ya gitu. Tapi berhubung kita bayarnya itu pakai billing maka depositnya ini belum terpakai. Misalkan ini kemarin kita billingnya depositnya 150 ya, maka atas 150 deposit ini belum kita pakai gitu. Masih bisa kita pakai untuk jenis-jenis pajak yang lainnya gitu ya, seperti itu. Oke, nah kemudian kalau sudah, ini juga tadi ya bisa kita cek di detailnya di sini, ada detail kita bisa cek, kemudian di sini ya SPT normalnya, misalkan ini 70.000 ini, misalkan ini setelah saya edit ya, eh, apa, kalau kalau menyambung dari yang awal tadi, katakanlah kurang bayar yang 120 sudah dibayarkan dengan 120 juga. Artinya dia sudah selesai di sini. Nilainya sudah full, sudah dibayarkan full. Nah, ketika sudah dibayarkan di sini dan sudah diakui ya, sudah dicatat ada NTPN-nya segala macam, maka SPT-nya itu nanti akan otomatis masuk ke SPT dilaporkan. Jadi pastikan ya, ketika nanti kita sudah berhasil bayar, lapor, maka pastikan SPT-nya sudah berada di sini. Kita bisa lihat di sini, kita bisa juga lihat PDF-nya dari sini. SPT 21 masa Januari 2025. Dan ini contoh ya, contoh dari SPT induknya, SPT PPh 21 induk masa 1 2025 ya. Di sini ada PPh kurang bayarnya, kemudian PPh yang telah dibayarkan berapa kira-kira seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu ya, sedikit apa ya, tutorial mengenai pelaporan PPh pasal 21 di era Cortex ini. Semoga ini membantu dan apa, karena ini masih baru ya, masih awal-awal, semoga nanti ke depannya akan semakin bagus, mulai dari sisi kecepatan, mulai dari sisi aksesnya segala macam, semoga bisa lebih baik. Itu saja dari saya, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.